Chapter 61. Ujian akhir, 3. Lama setelah Kim Hajin pergi, Chae Nayun membuka matanya yang dia tutup rapat. Dia bangun hanya setelah memastikan bahwa Kim Hajin benar-benar menghilang. Sudah lama dia terbangun, tetapi pikirannya masih linglung. Kemungkinan besar karena apa yang dikatakan Kim Hajin. Kenapa kamu sangat lucu? Petik 2. Pipi Chae Nayun memerah. Penampilannya dipuji sejak dia masih muda, tetapi dia tidak pernah berharap untuk mendengar hal seperti itu dari mulut Kim Hajin. Oh. Chae Nayun menggelengkan kepalanya dengan keras dan mengusir pikirannya. Apapun itu, aku tidak mendengarnya. Dia berbicara sendiri. Pasti ada kucing atau anjing di dekatnya. Pastinya. Chae Nayun bergumam dan merangkak keluar dari kantong tidur. Kantong tidur itu sama hangat dan nyamannya seperti tempat tidur, sesuatu yang membuat malamnya sangat menyenangkan. Haruskah saya meninggalkannya di sini? Atau membawanya bersamaku? Chae Nayun mulai berpikir. Sejak Kim Hajin meninggalkannya di sini setelah mengatakan betapa aku imut. Dia pasti ingin aku mengambilnya. Setelah sampai pada kesimpulan itu, dia melipat kantong tidurnya, yang mengecil menjadi bola seukuran kepalan tangan. Apakah ini sekecil ini? Dia heran dengan kantong tidur kecil. Setelah menyimpannya, dia memeriksa jam tangannya. Saat itu jam 7.20 pagi, tapi di luar masih gelap. Itu pasti malam kutub. Chae Nayun menggeliat dan mulai bersiap untuk hari itu. Di atas pohon dunia, saya melihat sekeliling ke segala arah. Tousan Mileais tidak dibatasi oleh rintangan, memungkinkan segalanya masuk ke dalam penglihatanku. Sehari telah berlalu, dan para kadet menemukan metode bertahan hidup yang mereka sukai. Beberapa menjual makanan untuk mendapatkan poin, beberapa mengejar monster, dan beberapa menyembunyikan diri dan menunggu kadet yang tidak curiga berjalan lewat. Ketika saya menemukan seseorang, ide yang agak nakal muncul di kepala saya. Metode untuk meledakkan hidungku tanpa menggunakan tanganku. Untuk lebih tepatnya, itu adalah metode untuk menghilangkan kadet yang terlalu kuat untuk aku hadapi. Saya memotong dahan pohon berukuran besar dan memberikan ujung yang tajam. Kemudian, saya menuliskan koordinat dan beberapa kata di atasnya. Selanjutnya, saya meraih ranting pohon dan melemparkannya ke dia. Karena dia sangat jauh, saya harus menggunakan beberapa kekuatan sihir stigma. Cabang pohon terbang seperti panah dan menghantam tanah setelah dengan ringan menyapu wajahnya. Sang kadet yang berjalan dengan tak terduga berhenti dan memandangi cabang pohon di tanah. Dari tempat saya berada, saya hanya bisa melihat punggungnya. Tetapi saya tahu betul emosi apa yang dia rasakan saat ini. Dia meraih ranting pohon yang aku tembak. Setelah memeriksa kata-kata yang tertulis di samping, ia menoleh ke arah asal ranting pohon. Meskipun dia tidak mungkin melihatku dari jarak ini, aku masih menghindari tatapannya. Sekarang, saya hanya harus menunggu. Sama seperti itu, 1 jam berlalu. Saya sedang menonton rekaman drone di laptop saya ketika saya tiba-tiba melihat ada perubahan. Apa, sudah? Di bawah kegelapan pekat, Rahel menuju ke suatu tempat dengan Jo Yohun. Saya dengan cepat memperluas pandangan saya dan melacak mereka. Tujuan mereka tampaknya adalah tebing berhutan. Di ujung tebing ada 2 orang. Satu berada di tempat terbuka, dan yang lainnya bersembunyi di atas pohon. Saya tidak tahu siapa mereka, tetapi saya dapat dengan aman berasumsi bahwa mereka adalah jin. Pertama, saya memindahkan drone ke mereka. Tapi yang mengejutkan saya, sinyal drone itu mati ketika sudah dekat. Saya diberitahu alasannya dengan peringatan yang tiba di laptop saya. Jo Yohun memiliki berbagai koneksi dengan jin lainnya. Melakukan kontak dengan jin keluarga Lancaster. Petik 2. Rahel yang menemani Jo Yohun juga terjadi dalam kisah aslinya, tetapi Lancaster tidak pernah menjadi bagian dari ujian ini. Tetapi sekarang setelah dia terlibat, tujuannya adalah Rahel. Anehnya, mereka berencana bertarung di tempat terbuka. Kemungkinan besar, ini karena area terpencil seperti gua digunakan oleh taruna lain sebagai tempat persembunyian. Selain itu, karena daerah yang mereka pilih adalah milik pengawas ujian itu, kemungkinan tidak ada yang akan ikut campur dalam rencana mereka. Tapi tetap saja, metode mereka terlalu buruk direncanakan. Mereka pasti anak tangga terbawah. Orang-orang bodoh yang bodoh ini kemungkinan adalah bagian dari kelas jin terendah yang dibutakan oleh keinginan mereka untuk mencapai prestasi dan dicintai oleh Lancaster. Karena mereka adalah jin, mereka harus lebih kuat dari taruna biasa, tetapi mereka masih tidak terlihat sekuat itu. Namun, mereka masih menjadi ancaman dengan mereka bertiga bekerja bersama. Saya mengeluarkan Desert Eagle saya. Setelah mengubahnya menjadi senapan sniper, saya mengintip ke kejauhan. Di sana, saya bisa melihat Rahel berjalan bersama Jo Yohun. Rahel kemungkinan bergabung dengan tim Jo Yohun sementara untuk mencari makanan. Dalam kisah aslinya, Kim Suho yang datang untuk menyelamatkannya. Saya telah berbagi lokasi saya dengannya untuk mencegah hal ini terjadi, tetapi dia adalah seorang gadis yang keras kepala. Mungkin. Tiba-tiba, saya memikirkan Kim Suho. Untuk memeriksa apakah dia ada di dekat saya memperluas visi saya sedikit lebih jauh. PF. Bahkan dalam situasi yang serius ini, saya tidak bisa menahan tawa. Apakah kisah aslinya memiliki kekuatan penegakan? Kim Suho perlahan berjalan menuju Rahel.
Di sebelahnya adalah Chai Nayun, yang pasti juga bertemu dengannya. Dengan ini, itu 3 lawan 3. Bahkan tanpa saya harus membantu, Kim Suho dan Chai Nayun akan lebih dari cukup untuk menyelamatkan Rahel. Petik 2. Cih. Namun, Kim Suho adalah Kim Suho, dan saya adalah Kim Hajin. Saya punya metode sendiri. Saya memasang senapan-senapan saya. Saya bisa melihat target saya dengan jelas. Mata saya bisa melihat lebih jauh dari ruang lingkup manapun di dunia. Tim Jo Yohun terus menawarkan makanan kepada Rahel. Meskipun mereka menawarkannya secara gratis, Rahel tetap memberi mereka beberapa poin sebagai pembayaran. Namun, dia merasa gelisah. Dia menghargai nilai ujian tempurnya sama seperti nilai ujian tertulis. Karena dia tidak tahu berapa banyak poin yang akan menempatkannya di atas, dia harus mengumpulkan sebanyak mungkin. Di tengah kekhawatirannya, Jo Yohun memintanya untuk bergabung dengannya untuk berburu, mengatakan bahwa mereka telah menemukan monster beruang grizzly yang akan memberikan 10 poin. Aku penembak jitu, jadi aku akan mendukungmu dari belakang. Saya hanya butuh 3 poin, dan Rahel sih bisa mendapatkan sisanya. Petik 2. Tidak, kita harus membaginya secara merata. Dia tidak bertanya mengapa hanya mereka berdua yang pergi. Dia segera mengikutinya. Dalam benaknya, dia tidak akan kalah dalam pertarungan 1 lawan 1 bahkan jika Jo Yohun mengkhianatinya, dan dia tahu dia akan mendapatkan lebih banyak poin jika jumlah orang dalam grup lebih sedikit. Itu di sini. Namun, berdiri di atas tebing yang dibimbingnya bukanlah beruang, tetapi seorang pria. Rambutnya yang panjang menutupi separuh wajahnya, dan 2 sarung tangan bersinar di tangannya. Di ujung jari sarung tangan adalah belati seperti cakar. Kamu siapa? Jo Yohun melakukan tindakan terbaiknya. Kalau ada yang salah, dia sedang mempersiapkan rute pelarian. Pria berambut panjang itu juga bermain bersamanya, mengangkat tangannya yang tertutup sarung tangan dan menyerbu Jo Yohun. Dalam sekejap mata, pria itu memotong bahu Jo Yohun, dan dia berteriak dan lari. Pria itu tidak mengejarnya. Persis seperti itu, Jo Yohun menghilang. Apa itu? Rahel menghela nafas ketika dia mengangkat rapiernya. Kamu siapa? Mendengar pertanyaannya, pria itu tersenyum dingin. Petik 2 tanda pisah tanda pisah tanda pisah petik 2. Pria itu mengatakan sesuatu, tetapi Rahel tidak bisa memahaminya. Itu bukan bahasa Korea atau Inggris. Pria itu bergumam pada dirinya sendiri, lalu tiba-tiba menyerbu Rahel. Rahel menggambar kekuatan sihirnya di sekitar rapier dan membela diri. Rapiernya berbenturan dengan sarung tangan pria itu, menciptakan bara api panas yang berserakan. Meskipun lelaki itu memiliki lebih banyak kekuatan sihir, Rahel bisa bertahan berkat kontrolnya yang kasar. Selanjutnya, sarung tangan pria itu jatuh beberapa kali lagi, yang diblokir oleh Rahel dengan mudah. Sarung tangan versus rapier. Yang pertama memiliki kekuatan destruktif yang lebih besar, tetapi Rahel mengalahkannya dengan teknik. Selama dia menjaga jarak yang aman, dia merasa dia bisa keluar sebagai pemenang. Kemudian, di tengah-tengah serangan sengit, Rahel melihat celah di pertahanan pria itu. Tanpa melewatkan kesempatan ini, Rahel maju selangkah, lalu bergegas masuk. Dengan tikaman, dia menggaruk tulang rusuk pria itu, lalu mencoba melompat mundur. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak terlihat, dia tidak bisa menggerakkan kakinya. Pada saat itu, seseorang melompat dari pohon di atasnya. Itu adalah musuh lain. Rahel melihatnya mendarat di depannya, lalu memutar pedangnya dan menusuk punggungnya yang terbuka lebar. Kuak! Jeritan terdengar. Rahel tidak memejamkan matanya saat pemikirannya berhenti sejenak. Namun, menyadari bahwa dia masih hidup, dia memeriksa kembali situasinya. Pembunuh itu, yang baru saja jatuh dari pohon, berguling-guling di tanah, menggeliat kesakitan. Petik 2. Dia menatap pedangnya, bertanya-tanya apakah dia telah menyerang secara tidak sadar. Segera setelah itu, dia menjatuhkan pikiran yang tidak masuk akal ini ketika serangan lain terbang ke arahnya. Namun, serangan itu tidak ditujukan padanya. 5 seberkas sinar yang sangat kuat terbang masuk, menembus perut, anggota badan, paru-paru, dan jantung si pembunuh bayaran. Pembunuh itu jatuh ke tanah tanpa daya, kemudian tersebar menjadi debu. Apa yang terjadi? Rahel terkejut, tetapi dia tidak punya waktu untuk berpikir ketika pria yang memakai sarung tangan itu menembak ke arahnya. Pria itu tahu kelemahan sniping jarak jauh. Ketika target dekat dengan sekutu, sniping menjadi hampir mustahil. Lebih jauh, Rahel tidak bisa menjauhkan diri dari pria itu. Sekarang, dia menyadari bahwa kakinya menempel pada bayangan pria itu. Itu keajaiban, tek bayangan. Meskipun dia tidak bisa menggerakkan kakinya, dia masih melakukan yang terbaik untuk bertahan dan melakukan serangan balik. Gerakannya membuatnya tampak seolah sedang menari di ruang kecil. Gerakannya yang gesit dan cepat menyebabkan pria itu menjadi marah. Karena frustrasi, dia mencoba menginjak tanah itu sendiri ketika serangan yang tidak dapat diidentifikasi terbang sekali lagi. Sebelum ada yang bisa bereaksi, serangan itu menggali celah antara dia dan Rahel, lalu menghantam bahunya. Dengan menggunakan kesempatan ini, Rahel menikam sayapnya. Tapi sebelum rapiernya bisa menghubunginya, serangan pedang masuk dan mengenai bahu pria itu. Kuak! Dengan potongan bahunya, pria itu mundur selangkah,
lalu melompat turun dari tebing. Siapa itu? Dua orang berlari ke arah Rahel. Kim Suho dan Chae Nayun. Mereka adalah taruna yang dikenal Rahel. Rahel, siapa dia? Chae Nayun bertanya padanya. Kim Suho berlari ke tepi tebing dan melihat ke bawah. Apakah dia menghilang? Meskipun dia tidak bisa sepenuhnya memahami situasinya, dia masih mengajukan pertanyaan yang paling ingin dia ketahui. Ya, dia pergi. Petik 2. Ada apa dengan pidato sopan itu? Kim Suho mengejek Chae Nayun yang tiba-tiba menggunakan ucapan sopan santun. Pasti Chae Nayun yang membantu saya. Serangan itu pastilah teknik rahasianya, sesuatu seperti panah yang tak terlihat. Petik 1. Sementara itu, Rahel berusaha memahami apa yang terjadi. Terima kasih. Kamu menyelamatkan. Petik 2. Pada saat itu, cahaya bulan memantulkan sesuatu dan menusuk matanya. Sesuatu itu ada di bawah tanah. Itu telah menggali tanah tetapi berhasil memantulkan cahaya bulan yang redup. Perlahan-lahan Rahel mendekati benda itu, lalu mengambilnya. Sebuah peluru. Pada saat itu, Kim Suho bergumam dengan serius. Ayo bergerak dulu. Kami tidak tahu apakah itu. Orang akan kembali. Petik 2. Tes. Tes. Rahel memeriksa peluru di atas api unggun. Menatapnya tidak mengungkapkan informasi baru, tetapi Rahel memikirkan seseorang. Kim Ha-jin. Dia telah menggunakan senapan ketika dia membantunya sebelumnya, dan orang misterius yang menyelamatkannya melakukannya dengan menembak. Namun, Kim Ha-jin adalah satu-satunya yang ia kenal yang menggunakan pistol. Petik 2. Namun, dia tidak bisa memikirkan motif. Dia membantunya selama ujian tengah semester, tapi itu mungkin karena dia di sebelah. Jika Kim Ha-jin adalah orang yang membantunya lagi, maka itu berarti dia membantunya dari jauh melalui sniping. Jika itu benar, dia punya 3 pertanyaan. Pertama, bagaimana dia tahu bahwa dia dalam bahaya? Kedua, jika dia yang membantunya, mengapa dia tidak menunjukkan dirinya? Ketiga, mengapa dia membantunya? Jadi, apakah kamu memutuskan untuk berubah menjadi pedang? Pada saat itu, suara Kim Suho terdengar. Dia sedang berbicara dengan Chae Nayun. Rahel mengalihkan pandangannya ke samping dan menatap pinggang Chae Nayun. Seperti yang dikatakan Kim Suho, dia memiliki pedang di sisinya. Chae Nayun menggaruk kepalanya seolah dia merasa canggung. Rahel menjadi waspada. Tidak, aku hanya tidak ingin mengandalkan busur hanya selama ujian besar. Jadi, itu senjata sekunder. Petik 2. Chae Nayun telah membawa 2 senjata utama. Satu adalah busur, dan yang lainnya adalah pedang. Karena taruna hanya bisa meminjam 1 senjata utama, dia membeli pedang latihan dari Kyuup secara langsung. Oh, daripada itu. Chae Nayun bertepuk tangan. Jelas, dia berusaha mengubah topik pembicaraan. Rahel, kita punya rencana. Apakah Anda ingin ikut dengan kami? Petik 2. Rahel memiringkan kepalanya dalam diam. Ini seperti tim kerja sama. Anda tahu, kami bisa melakukannya dengan baik bahkan tanpa membentuk tim. Jadi, kita masing-masing akan bergantian mencari makanan, menemukan tempat tidur, dan berjaga. Lalu, kita akan pergi sendiri untuk berburu, dan bertemu kembali nanti. Petik 2. Rahel berpikir itu ide yang bagus. Setelah menunda jawabannya sejenak, dia menyalakan smartwatch ujiannya. Daftar berbagi lokasi. Kim Ha-jin. Jo Yo-hun. Kim Ha-jin. Lokasinya masih dibagikan. Petik 2. Itu ide yang bagus, tapi aku harus menolak. Rahel bangkit, dan sebagai tanggapan, Kim Suho mengerjapkan matanya dan bertanya. Kemana kamu pergi? Bukankah itu berbahaya sekarang? Petik 2. Tidak apa-apa, saya akan bertemu dengan seseorang. Petik 2. Lalu kami akan membawamu ke sana. Tidak, aku bisa pergi sendiri. Dia menolaknya dengan tegas. Kim Suho menggaruk kepalanya dan mengangguk. Jangan terlalu sombong. Apakah Anda pikir setiap gadis di dunia mencintaimu? Petik 2. Chae Nayun menggunakan kesempatan ini untuk memberikan pukulan yang tajam.